Salam. Salam adik-adik. Salam. Nah, adik-adik dong, sebelum kita masuk dalam cerita, kita memulainya dengan menyanyi lagu baca kitab suci. Adik-adik dong tahu kok? Tahu. Oke. 1, 2, 3. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik semua tenang, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anakmu telah mengucapkan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan mari menolong kami. Apa yang kami memberikan Tuhan dari anak-anak-Mu, menerimanya dan boleh memakai hikmatnya dalam kehidupan mereka. Hari ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik salam. Salam. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk di cerita, kakak mau tanya. Kira-kira di antara adik-adik dong, ada yang pernah marah koson? Pernah. Pernah marah? Pernah. Pernah. Ini siapa Julio? Lu pernah marah siapa? Raymond. Marah Raymond, nah. Pasti ini siapa nih? Julio marah Raymond karena pasti Raymond ada buat ini kesalahan, tuh makanya ini Julio marah. Betul koson dari Julio. Nah, adik-adik. Nah, jadi di setiap tiga. nah, adik-adik, jadi di setiap kehidupan manusia pasti ada masalah. Dan masalah itu muncul ketika seseorang membuat permasalahan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita kita dalam Alkitab, kakak ada ayat hafalan untuk kita. Dan ayat hafalan ini kakak akan membacakannya 2 kali. Lalu habis itu kita sama-sama baca. Ya, nanti kakak baca, adik-adik dong ikut ya. Nanti kakak baca dulu 2 kali baru adik-adik dong. Jadi kita baca hafalan di Mazmur 133 ayat 1. Dia bunyi firman bilang begini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kakak ulang ya. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita sama-sama ya, kakak baca lalu adik-adik dong ikut. 1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ye, tepuk tangan dulu. Nah, kita masuk dalam cerita kita. Coba adik-adik dong lihat ini gambar. Katakanlah ini dia pun nama Vira. Nah, kira-kira adik-adik dong lihat ini Vira ini ada buat apa ini? Ketawa. Ada dulu Bapak, dia ada marah. Iya. Dia ada jengkel. Dia jengkel ini pasti sesuatu yang buat dia, makanya dia marah, dia jengkel. Nah, ternyata adik-adik. Dia ada marah. Nah, adik-adik tahu dia ada marah siapa? Ternyata
dia pun kawan ini yang dia pun kawan nama Glory, dia ada marah dia. Tahu dia pun masalah apa makanya dia marah dia. Dia bilang dulu itu dong dia sama-sama dengan Glory, dong sama-sama bermain sama-sama. Bahkan dia anggap Glory itu sebagai dia punya saudara. Tapi kenapa adik-adik kok dia bisa marah dia? Adik-adik lihat, dia ada marah dia. Padahal dulu dia masalah. Nah, adik-adik kita masuk dalam cerita Alkitab kita, yaitu ada dua tokoh yang terdapat dalamnya, itu si Filemon dan Onesimus. Nah, adik-adik lihat, ini dia bernama Filemon. Filemon dia bernama. Dia ini raja. Dia raja, adik-adik. Dia raja. Dia tuan atau di sini kita Bos. nah bos, dia bos atau dia kepala desa. Jadi Filemon ini dia ada budak. Nah, adik-adik, budak itu di sini kotong biasa sebut dengan anak buah atau pembantu. Betul kosong. Betul. Nah, adik-adik lihat di Filemon, dia ada marah ini. Dia ada marah, dia punya pembantu. Dan adik-adik mau tahu apa dia ada marah di pembantu karena apa? Ya, pembantu dia masuk dalam ini. Si Filemon dia buka kamar dan dia ambil Filemon dia ambil bawa dia bawa ini si dia pintuan dia uang dia bawa lari. Nah, adik-adik dia lari dan dia sampai di tengah jalan begini, ada setan dan ada malaikat yang datang dan ini si siapa lagi? Bukan. Si Onesimus, si pembantu. Onesimus si pembantu ini dia kaget tuh. Nah, ini setan, dia bilang begini, lu bawa uang sudah, bawa lari sudah, pilu, mau beli apa, mau beli motor, mau beli apa, gula apa, lu sudah uang banyak. Tapi adik-adik mau tahu apa? Si malaikat ini datang, dia bilang, son, lepas lu pulang pilu pun tuan, lu kas pulang itu uang dong, sebelum lu beli kas habis itu uang dong. Lalu apa adik-adik? Si ini siapa ini? Si Filemon ini, tidak, si pembantu si Onesimus ini, dia masih berpikir panjang. Dia pikir ini mau bawa pulang kosong kira-kira bawa. Nah, adik kita lanjut. Ini siapa lagi? Si Onesimus ini, dia mau pulang tapi dia takut. Di sampai sana dia pintuan marah dia kok atau hukum dia, nanti hukum dia kok peta dia dari pikirkan nanti dia tidak dapat uang, nanti dia mau makan apa. Nah, ketika itu adik-adik lihat si Filemon ini, si tuan dari Onesimus ini, dia ada di rumah dan dia sedang berpikir, dia pusing. Si Onesimus ini padahal beta dan dia ini beta baik, beta sudah pernah jahat dan dia mah kok dia bisa buat hal-hal seperti itu, kok dia bisa buat begitu. Nah, adik-adik, habis itu si Onesimus pembantu dari Filemon ini, dia ada bawa uang ini. Dia putuskan bahwa dia harus pulang, tetapi dia bukan pulang di rumah, dia harus pergi tim doa. Dia piko berdoa, dikasih tahu dia ini apa, dia tim doa supaya doa dia kalau dia pulang, nah dia jangan kena marah adik-adik. Nah, adik-adik, dia pilih tim doa ini, dia pilih siapa? Rasul Paulus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini kalau kita di sini kotong biasa sebut dia pendeta. Jadi
ini siapa ini Onesimus ini dia pilih ini pendeta Paulus ini dia pikir dia keluh kesah, dia pikir bilang ini Bapak tolong beta ini ada ini curi ini beta pun tuan dia pun uang dong, jadi beta mau bawa pulang hanya beta masih takut dia ini nanti dia marah beta kalau dia pecat beta. Tetapi si pendeta Paulus ini dia bilang begini, lu tenang biar beta tulis kasih surat kok ini dikirim kasih dia. Dan ini si pendeta Paulus ini dia tulis kasih dia ini surat lalu dia berdoa kasih dia, terus dia kirim ini surat duluan, pidi Filemon, pidi Filemon. Lalu si Filemon ini membaca, dia isi surat bilang begini, adik-adik kepada Filemon, Onesimus ada bersamaku, dia akan kembali kepadamu, terimalah dia sebagai saudara dalam Tuhan dan bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Nah adik-adik lihat ini Filemon dia baca dia surat bilang ini Rasul Paulus, ini pendeta Paulus dia tulis kasih dia bilang ini lu pembantu ada di beta. Kira-kira ini dia pembantu pulang dia minta maaf di ini oleh dia tuan. Nah kira-kira dia tuan ini kasih maaf dia kosong. Kasih maaf. Ya dia kasih maaf karena di Alkitab bilang kita dalam Tuhan itu kita saudara, jadi kita harus saling mengasihi, memaafkan. Nah adik-adik dia punya Tuhan ini memaafkan dia. Nah dari dalam kita kehidupan sebagai manusia pasti kita bilang begini, kita kasih maaf dia kosong deh. Ini kita kembali ke cerita yang awal tadi, yang si siapa lagi, si Vira dan si Glory. Kira-kira kita kasih maaf dia kosong deh. Maaf. Tapi kita mau kasih maaf dia tapi sekitar mana kok? Jadi tapi dia bilang begini, tapi dia ada sementara ingat firman Tuhan. Dia bilang begini, di dalam firman itu ada tulis bilang kita harus saling mengasihi. Dia ingat itu kata-kata yang kita harus mengasihi. Dia pilih ini dia pun kawan yang siapa Glory ini. Dia bilang begini, kawan beta minta maaf selang ini beta su marah lu, beta su benci lu. Sekarang beta datang ini, beta mau ketemu saling menghormati, saling menghargai. Karena apa adik-adik? Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita, makanya kita juga harus saling mengasihi. Kita juga harus saling mengasihi. Ya, mengasihi. Oke adik, demikian cerita kita. Dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam.